Chapter 1169 One Piece telah rilis dengan judul Aku Harus Mati Sekarang, di mana Harald meminta Loki menghabisinya. Namun, benarkah buah iblis legendaris Elbaf adalah Gomu Gomu no Mi? Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1169 One Piece, kita mendapatkan halaman berwarna di mana semua bajak laut Rocks mengenakan setelan hitam. Di sini, Rocks tampak mengelus seekor harimau, lalu ada Newgat, Lin, Kaido, Shiki, Stacy, Gloriosa, Streusen, John, Marlon, Ochoku, Ganzui, Barbel, dan Kyo. Tertulis pada panel awal sesaat sebelum pembantaian yang mengerikan. Chapter pun dimulai pada 14 tahun lalu di rumah Gaban, di mana Shanks terkejut mengetahui jika Roger ternyata memiliki seorang anak. Gaban lalu menjelaskan bahwa Garp memberitahunya tentang anak itu saat terakhir kali dia bertemu, di mana anak tersebut baik-baik saja dan tidak tertangkap oleh angkatan laut. Dengan sangat senang, Shanks pun mengatakan jika secara tidak langsung dia sudah punya adik di luar sana. Gaban pun membenarkannya. Itu seperti Shanks dan Buggy yang selalu dianggap sebagai anak sendiri. Wow, apakah Shanks berpura-pura tidak mengenal Ace pada chapter 552? Ketika kilas balik di mana Ace mendatangi Shanks untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Luffy Minasan. Shanks lalu berkata, siapa tahu dengan darah Kapten Roger yang mengalir dalam dirinya, anak itu bisa saja menjadi raja bajak laut di era baru ini. Namun Gaban mengingatkan jika gelar itu tidak diwariskan. Terlebih lagi, mereka yang memikul ekspektasi terlalu tinggi seringkali justru gagal mencapai puncak. Dengan kata lain, Shanks memang sengaja ke Fuchsia setelah mendapatkan Gomu Gomu no Mi. Bukan untuk dimakan Luffy, tapi mungkin dia mencari Ace Minasan. Ya, karena takdir berkata lain, maka si Baka Sencholah yang memakan buah iblis tersebut. Panel lalu berpindah ke Kastil Aurus, di mana Loki dan Jarul akhirnya tiba setelah dipanggil oleh Harald. Di dalam ruang tahta, kita melihat Harald telah menghabisi salah satu prajuritnya. Hal itu membuat prajurit lainnya bertanya, mengapa Yang Mulia Harald melakukan itu? Padahal dia hanya membelenggu Harald sesuai perintahnya. Harald yang tertunduk melihat prajuritnya yang sudah tidak bernyawa pun kebingungan. Harald bertanya dalam hati, mengapa dia menebas prajurit itu? Apa tubuhnya bergerak dengan sendirinya? Apakah karena perintah-perintah itu, Harald merasa seperti dipaksa melenyapkan siapapun yang menghalanginya? Harald terus berpikir, apakah dia tidak bisa membangkang? Apakah perintah itu telah mengacaukan pikirannya? Apakah hal ini akan berlangsung selamanya? Menurut Harald, negeri Elbaf akan terus menderita jika dia masih hidup. Karena saat ini, tubuhnya adalah ancaman yang berjalan. Dengan keringat yang terus mengucur dari wajahnya, Harald lalu mengingat beberapa momen dalam hidupnya sembari berpikir, jika semua ini akan sia-sia 140 tahun hidupnya, Harald harus mati sekarang juga. Kemudian Harald memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk segera membunuhnya, membuat para prajurit itu terkejut. Harald tidak ingin jika Elbaf diperbudak. Dia lalu meneriaki prajuritnya untuk segera melakukannya sebelum dia sepenuhnya dikuasai. Tapi secara bersamaan, Harald terus membunuh prajurit-prajuritnya itu Minasan, membuat prajurit yang lain tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Harald. Bersamaan dengan itu, Loki dan Jarul pun membuka pintu. Namun mereka justru melihat para prajurit telah menikam Harald dengan pedangnya, sehingga Harald akhirnya menyadari jika ternyata dia benar-benar abadi. Dia meminta agar ada yang menghentikannya dan menyuruh semua prajuritnya lari. Tapi Harald justru mengangkat pedangnya dan menebas para prajuritnya dengan satu gerakan saja, sehingga Loki dan Jarul begitu terkejut. Panel kembali ke rumah Gaban, di mana Shanks memberitahu Gaban jika dia dan Harald telah terikat oleh kontrak laut dangkal dari Marijoa.
untuk melayani sosok yang disebut sebagai Yang Agung. Shanks selalu memperlihatkan tatonya dan menjelaskan bahwa sekalipun itu hanya kontrak laut dangkal, selama mereka berada dalam jangkauannya, maka mereka tidak dapat menantang perintah. Gaban pun merasa jika itu adalah kekuatan yang aneh. Shanks membenarkannya, kemudian menjelaskan jika mereka hanya bisa berbicara dengan bebas ketika berada jauh dari Marijoa. Kita lalu diperlihatkan momen di mana Harold dan Shanks bertemu di sebuah tempat, membuat Harold akhirnya yakin jika Shanks adalah bagian dari Akagami Pirates. Di sini kita diperlihatkan Colon yang masih bayi Minasan. Lalu Shanks kembali menjelaskan bahwa Harold mungkin akan senang jika bergabung dengan Holy Knight, karena itu membantu upaya keanggotaan Elbaf di pemerintah dunia. Namun jika dia menyetujuinya, maka Harold harus memasuki perjanjian yang lebih dalam lagi. Mendengar itu, Gaban pun bertanya, apakah itu masalah? Shanks selalu berkata jika kontrak seorang Holy Knight akan dianugerahkan kekuatan yang melampaui manusia dan keabadian. Mereka juga diberi kemampuan untuk menempuh jarak yang sangat jauh melalui sebuah lingkaran iblis. Tapi sebagai gantinya, suara yang agung dapat menjangkau mereka dimanapun mereka berada, sehingga pembangkangan menjadi sepenuhnya mustahil, bahkan saat berada jauh sekalipun. Jadi, jika Harold memasuki perjanjian yang lebih dalam itu, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Orang-orang itu memiliki nafsu keserakahan yang tak terbatas, dan Shanks tidak bisa membayangkan mereka benar-benar menepati janji. Di sini, Gaban hanya terdiam mendengar itu semua Minasan. Shanks pun tidak paham mengapa Harold harus bergabung dengan Holy Knight. Tiba-tiba, mereka berdua dikejutkan oleh haki yang begitu besar dari Kastil Aurus. Kita lalu melihat Loki dan Harold yang bertarung, dan Loki berteriak untuk menghentikan ayahnya. Bahkan Loki tidak paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Loki bertanya, bagaimana ayahnya masih bisa bernafas setelah tusukan yang begitu banyak? Mengapa Harold mencoba membunuh para prajurit raksasa? Terlebih lagi, dari mana datangnya kekuatan sebesar itu? Jarul pun membuka pedangnya dan bertanya, apa yang terjadi pada Harold? Di luar ruangan, prajurit lainnya justru salah paham, mengira jika Loki kembali berulah. Sehingga mereka semua ingin membantu Raja Harold Minasan. Di saat bersamaan, Jarul dan Loki berhasil menjatuhkan dan menahan Harold. Kemudian Jarul bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Harold berkata jika apa yang telah dilakukan Harold tidak bisa dimaafkan. Mendengar itu, Jarul tampak bingung. Kemudian Harold mengatakan bahwa kewarasannya mulai lepas kendali. Dia meminta tolong agar Loki mendengarnya, membuat Loki hanya terdiam. Harold lalu menjelaskan agar Loki menyampaikan kepada rakyat Elbaf apa yang telah terjadi di sini, serta menceritakan kepada mereka semua tentang para penjaga yang telah dibunuh oleh Harold. Biarkan semua orang mengetahui bahwa Harold berulang kali mengotori tangannya demi menjadikan Elbaf sebagai negara anggota. Dengan wajah serius, Harold meminta akan menyebarkan kebenaran tentang bagaimana dia ditipu hingga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menginginkan Harold memperbudak warga Elbaf sebagai prajurit pemerintah. Loki bereaksi dengan berteriak, apa maksudnya? Bagaimana caranya ayahnya ditipu? Harold pun menjawab dengan singkat jika mereka tidak pernah berniat menepati syarat-syarat yang diberikan Harold sejak awal. Harold lalu berkata kepada Jarul bahwa Loki harus menjadi orang yang memakan harta rahasia Elbaf. Bahkan di sini, Harold meminta tolong kepada Jarul untuk memastikan hal itu terjadi, sehingga Jarul pun sangat terkejut. Menurut Harold, tidak ada orang lain yang mampu mengalahkannya dengan kekuatan ilahi dari Imu Sama. Terlebih lagi, sejak awal Harold tidak pernah ingin melihat Elbaf ditundukkan oleh pemerintah karena Harold adalah raja dalam sejarah Elbaf. Di hadapan wajah Loki, Harold memohon agar Loki membunuhnya dan mengambil alih tahta. Bahkan, Harold membiarkan warga Elbaf tahu betapa memalukannya Harold sebagai raja.
Dia meminta Loki untuk membunuhnya dan menjadikan Loki sebagai seorang pahlawan. Harald tidak peduli bagaimana dia dikenang, itu tidak penting menurut Harald, karena yang terpenting baginya adalah masa depan Elbaf. Harald mengatakan itu semua sembari mengeluarkan air matanya, minasan. Lantas mengapa Loki masih dicap sebagai perusuh sampai saat ini ya? Bukannya Jarl masih hidup sebagai saksi kalau Loki justru menyelamatkan Pulau Elbaf dari cengkraman Imusama melalui kontrak Harald. Loki lalu bertanya, apakah itu keputusan akhir? Harald pun mempercayakan semuanya kepada Loki karena hanya Loki satu-satunya yang bisa membereskannya. Namun kita justru melihat Harald yang tampak kehilangan kendali, minasan. Dan Harald pun bangkit. Dia mulai menghajar semua orang yang ada di sekitarnya menggunakan pedangnya. Bahkan di sini, Harald menyuruh untuk menyegel ruangan tersebut. Tiba-tiba, seorang prajurit menyerang Harald dari belakang sembari menusuk lehernya. Prajurit itu berteriak, jika Harald bukanlah raja yang dia kenal. Kita lalu melihat bagaimana leher Harald kembali beregenerasi. Kemudian Harald menghantam 3 prajurit raksasa sekaligus sembari berkata jika Harald itu memang sudah tiada. Sekarang dia adalah wadah milik yang agung. Jadi tidak seorang pun dari mereka yang akan dibiarkan lolos karena kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam kastil akan mati bersama mereka semua. Salah satu prajurit yang terjatuh menyuruh semuanya untuk segera lari. Namun dari belakang, Harald justru menginjak kepala prajurit tersebut hingga tewas, minasan. Harald pun berjalan maju sembari berkata bahwa dia akan menyerahkan Elbaf ke tangan yang agung Imu. Di saat bersamaan, Jarl pun meneriaki Loki untuk cepat. Hal itu membuat Loki tampak kesal dan bertanya, mengapa justru dia yang harus memakan buah iblis itu? Bukankah dia harus mengorbankan kemampuan untuk berenang selamanya? Dan kenapa pula ayahnya itu tiba-tiba bertingkah seolah memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda? Dengan tatapan tajam dari arah belakang, Harald mengatakan jika Loki tidak akan memakan buah iblis itu karena itu adalah milik Harald. Loki pun berteriak, bukankah ayahnya sendiri yang menyuruhnya tadi untuk memakannya? Sembari menikam Harald dari belakang, Jarl berkata jika Harald tidak boleh memakannya karena itu akan menjadi akhir dari dunia. Wah, jika itu adalah Gomu Gomu no Mi, maka wajar kalau Jarl sampai berkata seperti itu ya, minasan. Jarl yang terus menahan tubuh Harald lalu menyuruh Loki untuk cepat karena mereka tidak boleh membiarkan Harald menyentuh harta tersebut. Namun sialnya, Harald berbalik dan menancapkan pedangnya ke kepala Jarl. Pedang legendaris pemberian Jarl yang sudah lama digunakannya. Harald berjanji akan memakan buah iblis itu dan mengangkat Ragnir. Dengan cepat, Harald pun mengejar Loki, sekalipun dia dihadang oleh 3 prajurit raksasa, minasan. Untung saja, Shanks dan Gaban muncul dan langsung menyerang Harald. Tentu saja Jarl sangat terkejut melihat kemunculan Gaban. Di sini, Harald tampak kesakitan setelah menerima serangan Gaban dan Shanks. Gaban lalu bertanya, apa yang terjadi pada Jarl? Namun Jarl menyuruh Gaban untuk tidak mengkhawatirkannya. Berkat helmnya, dia bisa selamat. Jarl lalu meminta tolong agar tidak membiarkan Harald menangkap Loki. Di sini, Harald terlihat mengerang. Gaban lalu berkata, bagaimanapun juga mereka telah berada dalam situasi yang genting. Shanks lalu meneriaki Harald untuk segera sadar dan melihat apa yang telah dia lakukan. Namun Harald justru mulai berdiri. Dengan tatapannya yang menyeramkan, Harald memberitahu Shanks bahwa keabadian itu ternyata tidak terlalu buruk. Bahkan sekarang, Harald merasa berada di atas segalanya. Mendengar itu, Shanks pun bertanya-tanya, apakah tidak ada cara untuk membebaskan Harald dari perintah-perintah itu? Kita pun melihat sebuah rantai telah terjatuh ke lantai dan Loki berhasil membuka pintu ruangan harta karun. Ketika melihat harta karun itu, Loki bertanya, apakah itu buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf? Namun bersamaan dengan itu, tampak palu Ragnir bergerak. Menyadari itu, Loki segera bergerak karena palu Ragnir mulai menyerangnya.
Tetapi Loki berhasil menghindarinya sembari bertanya, benda apa itu? Tertulis pada panel akhir, serangan mendadak. Dan chapter 1169 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata memang Loki memikul semua kesalahan Harald selama ini hanya untuk menjaga nama baik Harald minasan. Tapi, benarkah buah iblis legendaris yang ada di Elbaf itu adalah Gomu Gomu no Mi? Oke deh, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.